Hei, kali-kali aku yang nanya ya. Ini serius ya, jawab pakai logika dan juga pakai dalil. Saya percaya bahwa eh, agama Islam hanya mempercayai satu Tuhan atau satu Allah dan tidak menyembah ilah lain, tidak menyembah kepada patung. Oke, setuju ya. Tapi sekarang saya mau tanya, apa artinya mengelilingi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad? Nah, ini yang seringkali menjadi senjata dari para apologet Kristen dalam debat-debat mereka. Saya bukan apologet, saya juga bukan debater. Saya hanya ingin mengetahui dari teman-teman ya. Saya adalah orang yang mau belajar, suka belajar ya. Oke, jawab ya, aku tunggu ya. Baik, Ibu Pendetanya bertanya, dan sebelumnya ini sangat menarik ketika Ibu ini mengatakan, saya ini ingin belajar dan terus belajar. Jadi terkait umat Islam menyembah Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sangat percaya itu. Dan umat Islam tidak menyembah ilah-ilah yang lain, seperti patung dan sebagainya. Ini hemat kami, kalau misalkan menjelaskan kepada Bu Pendeta atau non-muslim seperti ini, sangat mudah ya ikhwah. Berbeda kalau misalkan menjelaskan kepada non-muslim yang memfitnah dan menuduh atau menjas bahwa umat Islam menyembah batu dan lain sebagainya. Nah, hemat kami, kalau misalkan orang yang semacam ini diberikan tahu, tetap ngeyel ya ikhwah. Padahal yang dituduh, yang difitnah adalah umat Islam. Ketika kami menjelaskannya, mereka tidak menerima. Jadi aneh ya ikhwah. Nah, kalau misalkan kita melihat Ibu Pendeta ini sangat ya mudah sekali untuk kita menjelaskannya. Bahkan nanti kita akan 3 poin kami tampilkan berikut dengan ayat di Bible-nya itu sendiri. Alhamdulillah, kalau misalkan kita melihat dari perspektif dalil secara akli atau logika, maka tentunya kalau misalkan Ka'bah itu adalah yang disembah atau dipertuhankan, Ka'bah itu, maka tidak mungkin dan mustahil Ka'bah akan diinjak seperti ini. Jadi yang namanya yang disembah itu mustahil diinjak, mustahil untuk dijadikan pijakan ya ikhwah. Artinya apa? Ya Ka'bah hanya sebatas bangunan yang kemudian ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kiblat umat Islam itu sebelum Ka'bah Al-Musharrafah ini ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, seringkali non-muslim yang merasa tidak senang kepada Islam, mereka hanya mempermasalahkan di Masjidil Haram, di Ka'bah Al-Musharrafah ini, tidak lantas kemudian mempermasalahkan yang ada di Masjidil Aqsa itu, atau di Baitul Maqdis. Padahal arah kiblat umat Islam sebelum ke Ka'bah Al-Musharrafah ini adalah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di sana. Yang kemudian Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiblat atau arah menghadap untuk melaksanakan salat itu ke Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Maka lantas kemudian doa Nabi 1 tahun lebih, kurang lebih 17 bulan. Lantas kemudian Allah ijabah dan Ka'bah dipindahkan oleh Allah yang sebelumnya di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni Ka'bah Al-Musharrafah itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan mereka ingin mempermasalahkan kiblat umat Islam, ya permasalahkan juga kiblat yang pertama. Tetapi mereka hanya fokus kepada Ka'bah Al-Musharrafah, sehingga mereka non-muslim menuduh kepada umat Islam bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang mereka mempertanyakan itu tidak fair dalam hal ini, alhamdulillah. Baik, kalau misalkan kita melihat Ibu Pendeta ini, tentu kita sangat mudah menjelaskannya terkait kenapa umat Islam itu melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang pertama, ini yang menjadi dasar kenapa umat Islam melaksanakan tawaf. Ini menurut dalil nakli, yakni dalil yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, tawaf itu perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yatawafu bil baitil atiq. Ayat itu berada dalam surat Al-Hajj ayat ke-29, di mana artinya, dan tawaflah kalian di Baitul Atiq, yakni di Masjidil Haram itu yang di dalamnya ada Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi ini merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan tawaf itu sendiri. Nah, kita akan melihat juga ke dalam perspektif Bible itu sendiri. Ternyata mengelilingi mezbah itu sudah ada di zaman dahulu, seperti Imam Lewi, kemudian King David, atau Nabi David, atau Raja Daud. Itu ternyata mereka salah satu ketundukan kepada Tuhannya, yakni mengelilingi mezbah.
Kita bisa tampilkan itu semua dalam Bible. Salah satunya misalkan Yosua 6:12-16, di mana di sana dikisahkan bahwa Imam Lewi di hari pertama mengelilingi kota. Bahkan itu bukan mengelilingi mezbah, tapi mengelilingi kota. Di hari kedua pun juga sama, mengelilingi kota. Sampai di hari ketujuh, Imam Lewi mengelilingi kota sampai 7 kali. Ini merupakan kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan. Bahkan di akhirnya, di butir ke-16-nya dikatakan, sampai Tuhan ridho kepadamu dan kota bagianmu. Sekali lagi, ini merupakan bentuk ketundukan atau kepatuhan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di Mazmur 6, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa di dalam ayat ini, Nabi Daud atau Raja David, beliau mengelilingi mezbah. Sebelumnya, beliau mencuci tangan, tanda tidak bersalah. Kemudian mengelilingi mezbah sambil mendengarkan puji-pujian rasa syukur kepada Tuhan. Jadi artinya, ritual mengelilingi mezbah atau bait Allah, atau dalam Islam Baitullah, ternyata itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Islam itu namanya tawaf. Itu yang pertama. Jadi mengelilingi Ka'bah atau tawaf merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang menyuruh kita. Yang kedua, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilaksanakan oleh umat muslim. Salah satunya berkhitan. Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. Maka kemudian umat Islam itu terus melanggengkan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan cara laki-laki dikhitan. Yang kedua, ada kurban di dalam surat As-Saffat ayat 107. Dan syariat Nabi Ibrahim yang selanjutnya adalah melaksanakan ibadah haji, di mana di dalamnya ada ritual untuk melaksanakan ibadah tawaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah olehmu manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di akhir ayatnya disebutkan min kulli fajjin amik, maka manusia akan berbondong-bondong di setiap penjuru. Dan ini memang sudah nyata terjadi. Yang melaksanakan ibadah haji bukan hanya di Jazirah Arab saja, bukan hanya orang-orang yang dekat Arab saja atau di Mekah Mukarramah saja, termasuk dari Asia, dari Afrika, dari Eropa. Mereka kemudian berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Karena Allah dalam hal ini perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan apa titah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, agar Nabi Ibrahim oleh Allah menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail alaihissalam adalah mereka-mereka sebelumnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah tawaf itu. Artinya, umat Islam mengikuti millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah menyatukan umat di seluruh dunia. Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah tawaf, wabil khususnya laki-laki, semuanya tidak boleh memakai pakaian yang kemudian tidak disyariatkan. Bahkan ada pakaian khusus untuk menyederhanakan bahwa kita di hadapan Tuhan itu sama. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Tidak ada yang spesial dari baju kita. Kan sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kita, melihat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semuanya sama, serentak semuanya untuk menyatukan umat muslim bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama, tidak ada yang beda. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu 3 poin yang kemudian kenapa kita harus melaksanakan ibadah tawaf. Yang selanjutnya, kenapa kita mencium Hajar Aswad? Perlu diketahui, mencium Hajar Aswad ini hukumnya bukan wajib atau merupakan suatu keharusan yang ditetapkan. Tidak. Mencium Hajar Aswad ini merupakan sunnah. Artinya apa? Kalau misalkan kita tidak mencium Hajar Aswad atau batu hitam itu, maka tidak dosa bagi kita. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak menciumnya. Sekali lagi, sunnah itu yang dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak pun juga tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan siksa kelak. Artinya, yang mau silahkan, yang tidak juga monggo.
Itulah hakikat dari sunnah. Pertanyaannya kemudian, kenapa kok dicium? Dalam literasi yang ada, Hajar Aswad dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diyakini datang dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kemudian, kalau misalkan batu itu datang dari jannah, kemudian dicium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu merupakan penghambaan? Tidak ya ikhwah. Sama halnya, misalkan kita mencium bendera, apakah kita mencium bendera itu karena kita cinta kepada negara ini? Apakah kita mencium bendera itu karena kita cinta kepada Indonesia ini, atas kemudian kita menyembah kepada bendera tersebut? Kan tidak ya kafilah. Atau misalkan kita melihat foto yang kemudian kita sayangi, yang kita cintai, kemudian kita mencium foto tersebut, apakah kita menyembah foto tersebut? Tidak ya ikhwah. Sampai-sampai Umar bin Khattab tatkala melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad itu, Umar bin Khattab mengatakan, kalau misalkan Nabiullah Muhammad SAW tidak mencium batu, maka aku pun tidak akan pernah mencium batu itu. Apa sih engkau? Begitulah bahasa kitanya. Karena engkau itu batu, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Tetapi kenapa Umar bin Khattab malah mencium batu itu? Karena salah satu ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi dalam hal ini Nabi SAW mencium batu itu bukan penghambaan atau bukan penyembahan. Ya sama halnya tatkala kita mencium foto yang kemudian kita sayangi, foto yang kemudian kita cintai, atau misalkan kita mencium bendera, atau misalkan kita punya mobil, kemudian mobil itu kita cium karena mobil itu mahal misalkan harganya, atau mobil itu diberikan hadiah oleh seseorang yang mungkin kita cintai, kemudian kita mencium mobil tersebut, apakah ciuman kepada mobil itu disebut penghambaan? Kan tidak ikhafillah. Dan sekali lagi yang harus kita tekankan, mencium Hajar Aswad itu tidak diwajibkan. Bahkan kalau misalkan kita datang ke tanah suci, termasuk misalkan nanti kalau Bu Pendeta ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah darinya, subhanallah, kemudian kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, di sana ada Hajar Aswad dan susah untuk mencium Hajar Aswad, ya jangan mencium Hajar Aswad, cukup dari jauh saja kita mengecup dan sebagainya. Karena sejatinya sekali lagi mencium Hajar Aswad itu tidak diwajibkan, tapi termasuk hanya sunnah yang kalau misalkan kita kerjakan itu mendapatkan pahala, dan kita tidak mengerjakannya pun kita tidak mendapatkan dosa. Itu jawaban kami terhadap pertanyaan dari Ibu Pendeta. Ya semoga Ibu Pendeta yang sekarang belajar dan terus belajar, kami doakan semoga mendapatkan yang Ibu cari, yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, ala fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.